Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah tentang cara berkomunikasi, yaitu cara sukses berkomunikasi. Teman-teman sekalian, komunikasi ini adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh semua manusia. Maksud saya semua umur, oleh manusia semua umur, kemudian juga hewan pun bisa berkomunikasi dengan kita. Tetapi dalam konteks ini adalah komunikasi manusia ke manusia gitu ya. Jadi di dalam berkomunikasi ini perlu ada psikologi komunikasi. Jadi apa itu psikologi komunikasi? Adalah memahami karakteristik orang yang menjadi lawan bicara kita. Kita akan bicara dengan siapa? Dengan teman sebaya, dengan orang tua, dengan anak-anak, atau dengan siapa? Itu umurnya ya. Lalu dalam konteks jabatan misalnya, apakah dengan guru kita, apakah dengan dosen, dengan guru ngaji misalnya, atau siapalah gitu ya, atau kalau di kantor misalnya dengan pimpinan, dengan bos kita misalnya, atau dengan manajer, dengan teman sejawat misalnya. Jadi ada hubungan formal dan informal. Saya ulangi ya, kita akan mempertimbangkan aspek satu, dengan siapa kita berbicara dalam konteks jabatan. Lalu dengan siapa kita berbicara dalam konteks usia. Jadi apakah sebaya, apakah lebih tinggi usianya dari kita, atau dengan anak-anak, dan sebagainya. Lalu jangan lupa kita juga berkomunikasi dengan sejenis, sesama perempuan, atau laki-laki dengan laki-laki, atau lawan jenis. Itu semua menjadi bahan pertimbangan di dalam berkomunikasi ya. Jadi banyaklah hal yang menyebabkan kita itu gagal komunikasi karena tidak mempertimbangkan psikologi komunikasi ya. Jadi nggak bisa kita main tabrak aja kita berkomunikasi hanya mempertimbangkan kondisi sendiri. Jadi kita harus, misalnya pada saat kita akan bergurau dalam satu kelompok, pertimbangkan dulu kelompok itu. Contoh misalnya kalau teman-teman mau berkomunikasi dengan teman sebaya terus mau bergurau, lihat dulu keadaan temannya, apakah cocok pada saat itu bergurau atau enggak. Nah, berikut ini saya mau kasih tips 8 ya, 8 cara kita berkomunikasi supaya sukses ya. Saya beri judul yaitu cara sukses berkomunikasi. Tentu saja ini maksudnya adalah komunikasi interpersonal ya. Dalam konteks ini saya sampaikan komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah mampu membuka diri. Jadi kalau kita ingin sukses dalam berkomunikasi, kita membuka diri, artinya kita harus berusaha menjadi orang yang ekstrovert, bukan yang introvert. Jadi bagaimana caranya Bu? Itu berlatih aja. Ya, jadi itu bisa dilatih secara bertahap. Dengan siapa kita berkomunikasi, kita membuka diri. Artinya kita siap untuk berkomunikasi. Yang kedua, mampu berdialog. Jadi tektoknya itu mampu kita berdialog. Jadi jangan sampai beku gitu ya. Kalau beku nanti ada pembicaraan dari sumber, dari saya misalnya bicara terus temannya diem aja. Balik lagi bicara, dijawab lagi, diam lagi, nunggu lagi. Ada waktu ya untuk jeda dari satu pesan ke pesan berikutnya, itu tidak nyaman ya. Jadi tidak bersambut-sambutan. Istilahnya mungkin ngobrolnya itu nggak enak gitu ya. Jadi usahakanlah berlatih untuk mampu berdialog. Bagaimana caranya supaya mampu berdialog? Nah, itu tadi kita pahami dulu teman yang menjadi lawan komunikasi kita dan harus banyak pengalaman. Kita lagi ngobrolin apa nih sekarang gitu. Kalau sekarang misalnya tentang bagaimana pengendalian diri, supaya kita terhindar
tidak tertular dari COVID-19 misalnya. Melindungi diri dari tertularnya virus corona misalnya. Nah, itu harus banyak baca, harus banyak dengar tentang itu, ya. Jadi atau nanti konteksnya lain lagi, berbeda lagi, dan itu jadi sesuai dengan kontekstual, ya. Jadi kalau nggak punya pengalaman itu nggak tek-tak-tek-tok gitu ya. Kemudian yang ketiga, mampu menciptakan keakraban, ya. Jadi kita harus mampu menciptakan keakraban dengan lawan bicara. Kuncinya hanya satu, saling menghargai. Jadi hargailah pendapat temanmu itu yang menjadi lawan bicara. Yang keempat, kaitan dengan yang nomor 3 adalah mampu menjaga perasaan gitu. Jadi jangan sampai apa yang dibicarakannya yang nggak cocok sama kita langsung kita debat, kita potong, kita tolak gitu ya. Jadi lakukanlah dialog yang mampu menjaga perasaan ataupun sesuatu yang persuasif gitu ya. Bolak-balik ngobrolnya itu enak aja gitu. Kata kuncinya adalah jangan bicara yang negatif. Ya, yang positif aja jadi nyaman ya. Kemudian yang kelima, selalu menciptakan hubungan baik. Jadi rangkaian tadi nomor 3, 4, sekarang nomor 5. Jadi menciptakan hubungan baik gitu. Kalau ada kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan, gak usah langsung dipotong gitu, langsung dikembalikan. Ya ini aja, diterima, kemudian perasaan kita itu bermain untuk tetap berpikir positif. Nah kalau seperti itu, kalimat-kalimat yang keluarnya akan positif juga gitu. Gak langsung dipakai, kalau kata sekarang mah anak-anak bilangnya jangan baperan gitu ya. Jadi jangan mudah tersinggung gitu kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan dari lawan bicara kita gitu ya. Itu jadi hubungan baik itu harus dikedepankan ya. Jadi kalau misalnya hubungan baik itu tercipta, insya Allah komunikasi juga lancar. Yang keenam, ini harus berlatih terbuka pada kritik ya. Kritik dari siapa? Dari siapa saja, misalnya dari anggota keluarga yang ada di rumah. Kamu kalau dikritik oleh mamahnya, oleh kakaknya, oleh adiknya, oleh anggota keluarga di rumah tentang pakaianmu, tentang cara kamu berkomunikasi, cara makan, itu diterima gitu. Apa yang ingin dipertahankan kamu kemukakan. Lalu di sekolah, di kampus, di kantor, dimanapun kita berada, kalau ada yang mengajukan saran, pendapat, kritik, terimalah dengan perasaan terbuka dan berpikir positif. Kalau nggak cocok, ya udah nggak usah dipakai sarannya. Atau mau dibahas juga bahaslah dengan perasaan besar hati gitu, jangan marah dan tersinggung. Begitupun yang akan mengkritik juga harus saling melihat situasi di mana mengkritiknya. Kalau nggak pantas di depan umum, ya bisa melalui hubungan yang lebih intim, misalnya dengan dijapri misalnya, atau dengan tulisan, atau dengan bisikan, atau apa aja, sampaikan berdua misalnya. Jadi kritik itu ada dua, ada dalam rapat misalnya disampaikan dalam umum. Kalau kita lagi ngobrol misalnya, kalau pantas disampaikan secara umum, pantas sampaikan. Kalau nggak pantas, nanti aja secara interpersonal kita sampaikan. Nah, jadi karena kaitannya tadi komunikasi interpersonal, jadi ya sudah interpersonal aja sampaikan. Kalau nggak bisa langsung tatap muka, nanti aja kalau udah sampai di rumah, lalu kirim pesan melalui WA. Apa yang kamu kritik, kamu sampaikan. Mungkin seperti itu. Carilah cara-cara yang enak gitu, yang nyaman supaya teman kita tidak tersinggung gitu. Kemudian yang ketujuh adalah mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan konteks komunikasi. Jadi konteks komunikasinya ini sekarang lagi serius, apa yang lagi bercanda misalnya, atau lagi biasa-biasa aja, kamu lihat dulu. Jadi kalau misalnya kamu bicara dengan temanmu, ketika temanmu bergurau, jangan ditanggapi dengan serius, nggak cocok gitu. Ya jadi itu tadi, lihat-lihat ya situasinya mau bercanda atau mau serius. Mulailah dengan komunikasi pengantar dulu sehingga nanti akan kelihatan
pertemuanmu itu pertemuan serius atau pertemuan yang santai gitu. Yang kedelapan adalah mampu menerima pesan dengan jelas. Jadi tidak salah paham, tidak salah persepsi gitu ya. Jadi jangan salah menafsirkan. Jadi sesungguhnya di dalam berkomunikasi itu ada unsur persepsi, ya, unsur persepsi yang dipertimbangkan. Kalau persepsinya positif, komunikasi lancar. Karena persepsi itu adalah fungsinya memberi makna pada pesan komunikasi gitu. Ya, jadi saya ambil contoh gini. Gila misalnya. Gila itu adalah apa ya namanya? Satu pemberian nama kepada orang yang mengalami gangguan jiwa berat, disebut gila gitu ya. Tapi kan banyak dalam kehidupan sehari-hari kita bilang gila lu ya gitu, orang nggak marah gitu. Kenapa dia disebut sebagai tanda kutip orang gila tapi nggak marah? Contoh misalnya di dalam satu konser musik misalnya, ada penampil dengan peserta dengan memukau gitu, lagunya bagus, suaranya bagus, ekspresinya bagus, lalu dewan juri mengatakan gila kamu ya misalnya, gila kamu ya. Nah, apa yang terjadi? Peserta itu akan mengatakan terima kasih gitu. Dibilang gila, terima kasih ya. Karena konteksnya di situ gila bukan berarti si dewan juri itu mengatakan dia orang gila, tapi gila artinya dia mampu mengekspresikan lagu itu dengan baik. Itu ya. Jadi gila kalau kita dalam konteks yang berbeda, dasar orang gila misalnya, pasti orang akan marah gitu ya. Jadi banyaklah cara-cara lain yang maknanya itu dari denotatif berubah menjadi konotatif, itu bisa berubah juga komunikasinya ya. Baik teman-teman sekalian, hati-hatilah menggunakan kata-kata yang denotatif, konotatif dalam konteks komunikasi. Kalau udah asik mah nggak apa-apa ngomong begitu. Saya ambil contoh yang kedua. Ini di antara teman-teman yang anak muda misalnya. Maaf ya, nyet, mana nyet misalnya. Monyet maksudnya kan. Terus dijawab nggak oleh temannya? Dijawab, mau ke perpus misalnya, mau ke ini, ke ini. Lah dia dipanggil monyet, nggak apa-apa gitu. Karena memang itu sudah dipakai dalam kelompoknya untuk berkomunikasi ya. Dan banyak lagi contoh yang lain ya. Baik teman-teman sekalian, itu contoh-contoh persepsi yang positif, padahal yang diucapkannya sebetulnya adalah yang negatif. Tapi karena sudah dipersepsi positif, sudah diadopsi oleh kelompoknya sebagai sesuatu cara untuk berkomunikasi, ya jadi biasa-biasa aja, dibilang nyet, jing, atau gila, atau apapun ya. Jadi itulah komunikasi, unik memang. Baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan siapapun. Ya, oke, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa berkomunikasi itu tidak pernah dikuasai oleh orang sebaik apapun kalau tidak belajar dari situasi sehari-hari. Jadi teruslah berkomunikasi itu sambil terus belajar memperbaiki. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.